Semoga kita selalu semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita masih dapat bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, video kali ini Ibu akan menjelaskan materi pada bab 4 mengenai makna kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah melihat gambar dan video pembelajaran serta PowerPoint, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, yaitu mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan serta memaknai arti penting kebangkitan nasional. Yang ketiga, yaitu menyajikan hasil penalaran tentang peran juang tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, di sini ada yang tahu makna kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah titik awal bagi bangsa Indonesia untuk bangkit dan memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi. Selain itu, kebangkitan nasional juga merupakan langkah awal untuk rakyat Indonesia memiliki kesadaran agar mampu memperjuangkan Indonesia untuk merdeka melalui. Kemudian, Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei yang diambil dari tanggal berdirinya Organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Adapun latar belakang terjadinya kebangkitan nasional adalah berawal dari politik etis atau politik balas budi yang diciptakan oleh Belanda. Belanda mendirikan sekolah di Indonesia sebagai efek dari politik etis, di mana politik etis ini berisi tentang 3 hal, yaitu yang pertama irigasi atau perairan, kedua migrasi atau transmigrasi, yang ketiga edukasi atau pendidikan. Adapun timeline-nya yaitu terciptanya gerakan kebangkitan nasional, yaitu yang pertama, Belanda mendirikan sekolah di Indonesia pada abad ke-20 tahun 1900 dengan tujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang terdidik, terampil, dan murah. Namun hal tersebut juga menimbulkan dampak lain yang muncul, yaitu munculnya golongan terpelajar. Dari golongan terpelajar inilah mulai muncul rasa kebangkitan nasional yang dimulai dengan berdirinya organisasi. Yang pertama yaitu Organisasi Budi Utomo dan disusul dengan organisasi lainnya. Dari organisasi-organisasi inilah rasa kebangkitan nasional untuk mencapai kemerdekaan Indonesia ini muncul. Awal munculnya semangat kebangkitan nasional yaitu dimulai dari kesadaran kaum terpelajar Indonesia terhadap tanah air mereka yang dijajah oleh Belanda. Karena adanya rasa prihatin dan kesamaan senasib seperjuangan, maka dimulai strategi untuk mencapai kemerdekaan dengan melalui cara baru, yaitu melalui organisasi. Organisasi yang pertama dibentuk adalah Organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Sutomo dan para pelajar Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Wahidin Suryohusodo dan bergerak di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Dr. Wahidin Suryohusodo melontarkan gagasan agar mahasiswa Stovia segera mendirikan organisasi yang bertujuan untuk menjanjikan derajat bangsa.
Kemudian, atas gagasan yang dipaparkan oleh Wahidin Suryosodo, Sutomo tertarik untuk merealisasikannya. Dirinya kemudian menyampaikan gagasan itu kepada teman-temannya di Stovia. Mereka sepakat bahwa cita-cita yang luhur tidak mungkin dapat dicapai jika tidak mendirikan sebuah perkumpulan. Kemudian terbentuknya organisasi Budi Utomo. Adapun tujuan utama dari organisasi Budi Utomo yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Jawa, Sunda, dan Madura tentang pentingnya merenungkan posisi mereka dalam masyarakat. Setelah itu ada juga bertujuan untuk meningkatkan perkembangan mata pencarian serta kualitas hidup seluruh bangsa Indonesia dengan fokus pada pendidikan, pengajaran, dan pengembangan kebudayaan. Kemudian ada organisasi Sarekat Islam. Semangat nasionalisme juga menjalar pada organisasi Sarekat Islam. Kepentingan Tirto Suryo terhadap perdagangan pribumi yang kurang mampu bersaing dalam pedagang Tionghoa dan India. Syarikat Dagang Islam atau SDI didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 di Bogor oleh Tirto Adi Surjo bersama keluarga besarnya. Namun, ada pihak yang menyatakan bahwa SDI didirikan lebih awal daripada organisasi nasionalis lainnya seperti Budi Utomo. Pada awalnya, SDI bergerak dalam bidang ekonomi dengan tujuan untuk membantu anggotanya dalam bidang usaha. Adapun tujuan dari Sarekat Dagang Islam yaitu yang pertama untuk memajukan perdagangan, kemudian membantu anggota yang kesulitan dalam bidang usaha, lalu memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk asli, kemudian memajukan kehidupan bangsa agama Islam. Kemudian ada organisasi Indipars. Indipars selain itu munculnya organisasi Indipars juga memiliki tujuan yaitu meningkatkan jiwa nasionalisme untuk memajukan tanah air, melandaskan jiwa nasionalisme dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang bebas dan merdeka. Berikut pendiri Indipars. Kemudian dari PPT yang telah saya sampaikan tadi, dapat diambil makna bahwa kebangkitan nasional dapat menjadi inspirasi bagi perjalanan bangsa untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan bernegara. Adapun makna yang dapat kita ambil yaitu sebagai titik awal persatuan dan kesatuan bangsa. Kebangkitan nasional menandai dimulainya kesadaran bersama sebagai bangsa Indonesia di antara perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan yang mulai dikesampingkan demi tujuan bersama yaitu kemerdekaan. Kemudian ada semangat untuk mengisi kemerdekaan. Kebangkitan nasional tidak hanya tentang meraih kemerdekaan, tetapi juga tentang mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di berbagai bidang. Semangat ini juga terus dikobarkan hingga saat ini untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Kemudian dapat sebagai pengingat untuk terus berbenah. Kebangkitan nasional menjadi pengingat bahwa bangsa Indonesia masih memiliki banyak kekurangan. Kita harus terus berbenah dan meningkatkan kualitas diri untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Adapun beberapa tokoh dalam kebangkitan nasional berikut. Kemudian di sini Ibu memiliki soal yang harus kalian jawab. Apakah kalian siap? Baik, akan Ibu mulai. Soal yang pertama yaitu karena besarnya pengaruh Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno menetapkan hari lahirnya organisasi ini sebagai A. Hari Merdeka, B. Hari Pahlawan, C. Hari Sumpah Pemuda, atau D. Hari Kebangkitan Nasional. Ya, kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Hari Kebangkitan Nasional. Karena besarnya pengaruh dari Budi Utomo ini dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari ini sebagai hari lahirnya Kebangkitan Nasional Indonesia.
Kemudian soal nomor 2. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal A. 20 Mei 1909, B. 20 Mei 1908, C. 20 Mei 1808, atau D. 20 Mei 1809. Yang mendengarkan pasti tahu jawabannya. Kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. 20 Mei 1908. Karena Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Catat ya, perhatikan dengan teliti tanggal dan tahunnya, karena sering terkecoh di sana. Kemudian soal yang ketiga. Salah satu latar belakang munculnya kebangkitan nasional adalah A. Perkembangan politik etis, B. Meningkatnya sikap idealisme, C. Pembatasan anggota dalam organisasi, atau D. Kemajuan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang. Ayo, yang menyimak pasti tahu nih jawabannya. Kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Perkembangan politik etis. Karena kebangkitan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan politik etis yang ditetapkan oleh Belanda. Kebijakan ini menyebabkan meningkatnya kesadaran politik pada kalangan terpelajar dan intelektual Indonesia tentang pentingnya semangat meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Demikianlah soal question kita hari ini. Semoga kita dapat menjawab dengan benar semuanya ya. Ibu memiliki soal latihan untuk kalian karena waktunya telah selesai. Ibu akan menjadikannya PR atau tugas di rumah. Kalian akan diminta untuk menonton video pembelajaran pada video YouTube. Link video YouTube-nya akan Ibu share di WA Group. Kalian diminta untuk menyimak video tersebut dan mencatat soal, kemudian pembahasan dari video dari soal tersebut. Ini akan dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dikerjakan ya. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Ibu sampaikan maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.